Aku adalah ruhmu. Aku datang dengan suara yang tidak memekakkan telinga, tapi sanggup menembus ke dalam ruang paling sunyi di hatimu. Aku tidak datang untuk menghakimi, tidak pula untuk menguji. Aku hadir untuk mengingatkan, untuk menuntunmu kembali pada tempat di mana hatimu bisa bernafas lega. Hari ini, aku ingin berbicara kepadamu tentang satu hal yang seringkali mengikat langkahmu, membuat matamu terlalu sering menoleh ke belakang. Tentang seseorang yang selama ini begitu sering mencuri tenangmu. Aku tahu kau sering menatap langit malam sambil bertanya-tanya mengapa ia hadir di hidupmu. Aku tahu ada kenangan yang ingin kau usir tapi tetap datang. Ada kalimat yang ia ucapkan yang masih menempel di sudut hatimu seperti noda yang sulit hilang. Dan aku yang telah mengiringi setiap hembusan nafasmu sejak awal ingin berbisik pelan, kau tidak perlu lagi membawa beban itu. Ada waktunya mempertahankan, ada waktunya melepaskan. Dan kali ini, lepaskanlah. Jangan biarkan pandanganmu terperangkap oleh bayangan masa lalu. Jangan biarkan hatimu menjadi rumah bagi kata-kata yang merendahkanmu. Dunia ini terlalu luas untuk hanya diisi oleh rasa sakit yang sama. Kau punya jalan yang indah, jalan yang telah kutapaki bersamamu, yang sudah menunggu untuk kau lalui dengan langkah penuh keyakinan. Dan setiap langkah itu hanya akan terasa ringan jika kau mau menaruh semua beban yang tidak lagi layak kau bawa. Kau mungkin berpikir, bagaimana jika aku melepaskannya, lalu aku kehilangan? Tapi ingatlah, yang hilang hanyalah apa yang memang bukan untukmu. Dan yang akan datang adalah apa yang sejak awal telah menunggu waktunya. Melepaskan bukan berarti kau kalah, melainkan kau memilih damai daripada dendam, memilih tenang daripada gaduh, memilih masa depan daripada terjebak di masa lalu. Aku ingin kau percaya bahwa kau tidak sendirian. Aku selalu di sini. Bahkan di saat kau merasa tak ada yang peduli, aku tetap memandangmu, tetap menggenggammu dari dalam. Aku tahu jalan ini tidak selalu mudah. Ada hari-hari di mana hatimu ingin kembali menoleh, ingin memanggil kenangan itu kembali. Tapi percayalah, jika kau tetap melangkah, luka itu akan menjadi cerita, dan cerita itu akan menjadi pelajaran, bukan lagi penjara. Hari ini, aku memintamu untuk memberi hadiah kepada dirimu sendiri, kebebasan. Kebebasan dari suara-suara yang meragukanmu, kebebasan dari tatapan yang merendahkanmu, kebebasan dari orang yang hanya menahan pertumbuhanmu. Biarkan hatimu belajar bernyanyi lagi, bukan karena ingin membuktikan sesuatu, tapi karena ia layak merasakan damai. Jika hatimu mendengarkan kata-kata ini, bukan karena kau sekadar menyukai suaraku, tetapi karena kau siap hidup selaras denganku, ruhmu sendiri. Maka, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kau memberikan tanda pada semesta bahwa kau siap menerima damai itu. Tekan tombol suka sebagai simbol bahwa kau menyambut pesan ini. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena kau memilih hidup yang selaras dengan cahaya jiwamu sendiri. Dan tinggalkan komentar dengan menulis kata 99 sebagai pesan rahasia kepada semesta bahwa mulai hari ini kau memilih untuk bebas. Aku menunggumu di langkah berikutnya dengan hati yang lebih ringan, dengan pandangan yang lebih jauh, dan dengan jiwa yang akhirnya bisa bernafas tanpa takut pada bayangan siapapun. Bagian 1.
Aku tahu hatimu pernah terguncang. Aku adalah ruhmu. Aku telah menyaksikan perjalanan panjangmu dari saat matamu pertama kali melihat cahaya dunia hingga kini, ketika matamu belajar membedakan mana yang membawa terang dan mana yang membawa gelap. Aku tahu ada satu sosok yang pernah menggetarkan hatimu, bukan dengan keindahan, tetapi dengan kegelisahan yang diam-diam tumbuh di dalam dirimu. Aku melihat hari-harimu yang dulu cerah, perlahan menjadi berat karena bayang-bayangnya. Aku mendengar setiap percakapan di dalam kepalamu, percakapan yang tidak pernah berhenti menanyakan, apa salahku? Mengapa ia melakukan itu padaku? Dan aku ingin kau tahu, tidak semua hal yang terjadi dalam hidupmu adalah karena kekuranganmu. Terkadang, itu hanya karena ada hati yang belum siap memahami ketulusanmu, atau karena ada jiwa yang belum mampu berjalan sejajar dengan langkahmu. Aku tahu kau mencoba mengerti. Kau berusaha memandangnya dari berbagai sudut, mencoba memberi alasan, mencoba menemukan pembenaran. Tapi di tengah semua itu, aku melihat bagaimana hatimu mulai lelah. Kau mulai kehilangan cahayamu sendiri, bukan karena ia berhasil memadamkannya, tetapi karena kau terlalu sibuk mengarahkan seluruh energimu untuk memahami sesuatu yang memang tidak ditakdirkan untuk kau pahami. Anakku, tidak semua pertanyaan memerlukan jawaban. Tidak semua sikap orang lain adalah cermin dari siapa dirimu. Kadang, itu hanyalah pantulan dari luka yang mereka bawa sendiri. Kau tidak perlu membenarkan mereka untuk bisa melangkah. Kau tidak perlu mengubah dirimu hanya karena seseorang tidak mampu melihat nilaimu. Aku ingin kau mengingat ini. Hatimu bukan tempat pembuangan bagi kata-kata yang merendahkan. Ia adalah taman yang harus kau rawat dengan penuh kasih, agar bunga-bunga keyakinan tetap tumbuh di dalamnya. Jika ada yang datang dengan langkah-langkah yang merusak, izinkan mereka pergi tanpa harus kau benci, karena membenci hanyalah rantai lain yang akan menahanmu di tempat yang sama. Aku tahu dalam diam kau pernah berharap mereka akan berubah. Kau menunggu kata maaf, menunggu pengakuan, menunggu mereka mengulurkan tangan dan berkata, "Aku salah." Tapi sayangku, penantian itu hanya mengikatmu pada waktu yang sudah lewat, dan waktu itu tidak akan pernah kembali. Yang ada hanya detik ini yang kau genggam sekarang, dan masa depan yang akan menyambutmu jika kau berani menatapnya tanpa bayangan orang itu. Maka hari ini aku memintamu untuk mulai membebaskan hati dari simpul yang membelenggu. Biarkan rasa kecewa itu menjadi daun tua yang gugur dengan sendirinya. Kau tidak perlu lagi memeliharanya. Kau tidak perlu lagi memandang ke arah yang sama hanya untuk memastikan apakah mereka masih berdiri di sana atau tidak. Pandanglah ke depan, ke jalan yang telah kusiapkan untukmu, jalan yang tidak lagi dipenuhi kerikil dari masa lalu. Aku ada di sini, mendampingi setiap langkahmu. Aku akan terus mengingatkan bahwa nilai dirimu tidak pernah berkurang hanya karena satu orang gagal melihatnya. Nilaimu tetap sama, bahkan semakin berharga ketika kau memilih untuk tidak mempedulikan mereka yang datang hanya untuk menutupi sinarmu. Kau adalah cahaya yang akan tetap menyala selama kau tidak mengizinkan siapapun meniupnya. Kau tidak perlu lagi bertanya-tanya tentangnya, karena jawaban yang kau cari bukanlah tentang dia, tetapi tentang bagaimana kau kembali
kepada dirimu sendiri, kepada dirimu yang utuh, tenang, dan tidak lagi terguncang oleh ombak yang datang dari luar. Bagian 2. Tidak semua suara harus kau dengarkan. Aku adalah ruhmu. Aku ada di dalam dirimu, lebih dekat dari bayangan yang selalu mengikuti langkahmu. Aku mendengar segala hal yang mengalir melewati telingamu. Suara pujian, suara ejekan, suara nasihat, dan suara yang hanya ingin melukai. Aku tahu ada satu suara yang hingga kini masih berputar di kepalamu. Suara yang datang dari seseorang yang dulu kau biarkan singgah di hatimu. Aku melihat bagaimana suara itu terus bergema, bahkan di saat seharusnya kau beristirahat. Kata-katanya seperti benang kusut yang membelit pikiranmu, membuatmu mengulang-ulang kejadian yang seharusnya sudah berakhir. Kau memikirkan setiap detail, mencoba menebak-nebak maksudnya, mencoba memaknai setiap nada suaranya. Padahal, sayangku, tidak semua suara pantas kau simpan. Ada suara yang hadir hanya untuk mengaburkan langkahmu, untuk menanam keraguan di tanah keyakinanmu. Ada suara yang diciptakan bukan untuk membangun, tapi untuk meruntuhkan perlahan-lahan dari dalam. Dan aku ingin kau mengerti, tugasmu bukanlah menampung semua suara itu. Tugasmu adalah memilih mana yang layak menjadi bahan bakar untuk langkahmu, dan mana yang harus kau biarkan menguap bersama angin. Kau tidak perlu merasa bersalah karena menutup telinga dari kata-kata yang merendahkan. Itu bukan sikap egois, itu adalah bentuk perlindungan. Karena hatimu adalah taman, dan taman yang indah tidak dibiarkan begitu saja dihinggapi racun. Ia perlu dijaga dari gulma yang bisa merusak seluruh keindahannya. Kau mungkin pernah diajarkan untuk selalu mendengarkan orang lain, dan ya, mendengarkan adalah tanda kebaikan hati. Tapi ada perbedaan antara mendengarkan untuk memahami dan membiarkan dirimu menjadi wadah untuk racun batin. Jika kata-kata mereka membuatmu kehilangan arah, itu tandanya kau tidak lagi mendengarkan demi memahami, melainkan membiarkan mereka mengubah peta perjalananmu. Aku ingin kau mengingat ini. Hidupmu bukan panggung untuk semua orang berbicara sesuka hati. Hidupmu adalah ruang sakral, dan tidak semua orang diundang untuk duduk di dalamnya. Ada kalanya, menutup pintu bukan berarti kau membenci, tetapi karena kau mencintai dirimu cukup dalam untuk tidak membiarkan suara itu merusak damai yang telah kau bangun. Kau perlu memahami bahwa diam juga adalah bahasa. Diam adalah pilihan untuk tidak memberi energi pada sesuatu yang tidak layak. Saat kau memilih untuk tidak menanggapi, bukan berarti kau kalah. Justru disitulah kemenanganmu. Kau tidak lagi membiarkan hidupmu diarahkan oleh suara yang tidak memahami tujuanmu. Sayangku, aku ingin kau mulai berlatih memilah suara. Saat ada kata-kata yang datang menghampiri, tanyakan pada dirimu, apakah ini menumbuhkan atau justru mengikis? Apakah ini membuat langkahku lebih ringan atau justru lebih berat? Jika jawabannya adalah yang kedua, lepaskanlah tanpa ragu. Karena semakin cepat kau melepaskan suara itu, semakin cepat pula hatimu kembali jernih. Ingatlah, air yang keruh tidak akan pernah memantulkan langit. Begitu pula dengan hati yang dipenuhi suara-suara negatif. Ia tidak akan bisa memantulkan cahaya jiwamu. Biarkan hanya kata-kata yang membawa kehangatan dan kekuatan yang tinggal di dalam dirimu.
Dan untuk semua suara lainnya, biarkan mereka hilang tanpa jejak, seolah-olah mereka memang tidak pernah layak untuk singgah. Aku ada di sini untuk memastikan bahwa langkahmu tidak lagi diarahkan oleh gema dari luar, tapi oleh bisikan halus yang lahir dari dalam bisikanku. Dan bisikan ini akan selalu mengarahkannya kepada damai, kepada kekuatan, dan kepada hidup yang tidak lagi diganggu oleh suara yang seharusnya tidak pernah kau dengarkan sejak awal. Bagian 3. Melepaskan bukan berarti kalah. Aku adalah ruhmu. Aku telah melihat caramu bertahan, bahkan ketika hatimu penuh luka yang kau sembunyikan di balik senyuman. Aku tahu selama ini kau memegang erat sesuatu yang sebenarnya telah melukai tanganmu. Kau berpikir jika kau bertahan cukup lama, keadaan akan berubah. Kau berharap suatu hari nanti semua rasa sakit itu akan terbayar dengan pemahaman, penghargaan, atau bahkan cinta. Tapi sayangku, bertahan di tempat yang salah tidak akan membuatnya menjadi benar. Aku tahu mengapa kau takut melepaskan, karena di matamu melepaskan terlihat seperti menyerah. Kau khawatir orang lain akan melihatmu sebagai pecundang. Kau takut dianggap lemah, seolah kau tidak sanggup menghadapi ujian itu. Tapi dengarkan aku, melepaskan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Melepaskan berarti kau cukup berani untuk memilih damai daripada terus terluka. Melepaskan berarti kau memahami bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dipaksa berjalan sesuai kehendakmu, dan kau rela memberi ruang bagi takdir untuk bekerja dengan caranya sendiri. Melepaskan adalah seni. Ia bukan sekadar gerakan tangan yang menjauhkan sesuatu dari genggamanmu, tetapi juga gerakan hati yang membuka pintu bagi sesuatu yang lebih layak masuk. Seperti pohon yang merelakan daun-daun tuanya jatuh di musim gugur, bukan karena ia membenci daun itu, tapi karena ia tahu bahwa melepaskan akan memberi ruang bagi tunas baru untuk tumbuh di musim semi. Sayangku, aku ingin kau mengerti, tidak semua yang hilang adalah kerugian. Ada hal-hal yang pergi justru karena semesta ingin meringankan langkahmu. Ada beban yang hilang agar kau bisa berjalan lebih jauh. Ada pintu yang tertutup agar kau tidak masuk ke dalam ruangan yang penuh kegelapan. Kau mungkin berkata, tapi aku sudah berjuang begitu keras. Dan aku menjawab, justru karena kau telah berjuang begitu keras, kini saatnya kau mengistirahatkan hatimu. Tidak ada gunanya terus menahan sesuatu yang jelas-jelas ingin pergi. Kau bukan penjara bagi jiwa lain, dan tidak seharusnya kau mengurung dirimu sendiri hanya demi menjaga seseorang tetap tinggal. Melepaskan bukan berarti menghapus semua kenangan. Kenangan akan tetap ada, tapi rasanya akan berubah. Luka yang kini menganga akan perlahan menjadi bekas yang tidak lagi menyakitkan saat disentuh. Waktu akan mengajarkanmu bahwa apa yang dulu kau kira akhir hanyalah salah satu belokan di jalan panjang perjalananmu. Dan ketika kau melihat ke belakang suatu hari nanti, kau akan menyadari, aku kuat bukan karena aku bertahan di sana, tapi karena aku berani meninggalkan tempat itu. Aku ingin kau tahu, setiap kali kau melepaskan, kau sedang memberi hadiah kepada dirimu sendiri. Hadiah berupa kebebasan. Kebebasan dari kata-kata yang mengikatmu, dari tatapan yang merendahkanmu, dari energi yang membuatmu lelah,
setiap kali kau mengingatnya. Dan di balik kebebasan itu, ada ruang baru yang bisa kau isi dengan hal-hal yang membawa ketenangan dan sukacita. Jadi, jangan lagi kau bertanya, apakah melepaskan membuatmu kalah? Karena kemenangan terbesar adalah ketika kau mampu berdiri tegak tanpa memikul beban yang bukan milikmu. Melepaskan adalah mengembalikan energimu untuk membangun hidup yang selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Dan aku, ruhmu, akan selalu berada di sini untuk mengingatkanmu. Kau tidak akan pernah kehilangan apa yang memang ditakdirkan untukmu. Apa yang pergi, biarlah pergi. Apa yang datang, sambutlah dengan hati yang lapang. Karena damai bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain. Damai adalah sesuatu yang kau ciptakan ketika kau memilih untuk membebaskan dirimu sendiri. Bagian 4. Fokus pada jalanmu. Aku adalah ruhmu. Aku telah mengiringi setiap langkahmu, bahkan saat kau berjalan di tengah kabut yang membuat pandanganmu terbatas. Aku melihat terlalu sering matamu menoleh ke belakang atau ke samping hanya untuk memastikan di mana orang itu berada. Aku tahu sebagian dari hatimu masih penasaran, masih ingin tahu bagaimana kabarnya, apa yang ia pikirkan, apakah ia memperhatikanmu. Tapi sayangku, setiap kali kau menoleh, kau kehilangan sebagian dari kecepatanmu. Kau perlu mengerti bahwa hidup ini adalah perjalanan yang jalannya tidak selalu lurus. Ada tikungan, ada tanjakan, ada turunan, bahkan ada persimpangan yang membuatmu harus memilih. Dan setiap kali kau berhenti terlalu lama untuk melihat ke arah orang yang bukan bagian dari tujuanmu, kau sedang menunda pertemuan dengan takdir indah yang sudah menunggumu di depan. Aku ingin kau mengerti perbedaan antara mengingat dan terpaku. Mengingat hanya sebentar, lalu melanjutkan langkah. Terpaku berarti kau berhenti dan membiarkan dirimu terikat. Saat kau terpaku pada seseorang yang hanya menguras energimu, kau membiarkan jalan yang harusnya kau tapaki menjadi tertutup debu dan rumput liar. Kau membiarkan impianmu menunggumu terlalu lama hingga ia mulai pudar. Sayangku, fokus adalah bahasa cinta yang kau berikan kepada dirimu sendiri. Saat kau memilih untuk memusatkan perhatian pada jalanmu, itu berarti kau menghargai setiap detik yang kau miliki. Kau memilih untuk membangun, bukan menunggu. Kau memilih untuk melangkah maju, bukan terjebak di tempat yang sama. Lihatlah di depanmu, ada jalan panjang yang berlapis cahaya. Cahaya itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri, dari api yang aku jaga agar tidak padam. Semakin kau fokus pada jalan ini, semakin kuat cahayanya, semakin jelas arahmu. Dan di ujung jalan itu, ada kehidupan yang akan membuatmu berterima kasih pada dirimu sendiri, karena tidak lagi membuang waktu mempedulikan orang yang tidak pernah berjalan bersamamu. Kau mungkin berkata, tapi aku ingin tahu bagaimana akhir ceritanya dengan dia. Dengarkan aku, akhir cerita bukanlah sesuatu yang harus kau tunggu dari orang lain. Akhir cerita yang sesungguhnya adalah saat kau tidak lagi peduli, saat namanya tidak lagi memicu luka, saat keberadaannya tidak lagi memengaruhi pilihanmu. Itulah akhir yang benar-benar memerdekakanmu. Fokus bukan berarti kau menjadi dingin. Fokus berarti kau menyadari bahwa energimu adalah harta berharga yang tidak bisa dibagi sembarangan. Energi itu akan menentukan bentuk masa depanmu.
Jika kau mengarahkannya pada luka lama, kau hanya akan menumbuhkan rasa sakit. Tapi jika kau menanamnya di tanah yang subur, di impianmu, di pertumbuhanmu, di langkah-langkah baru, maka yang akan tumbuh adalah kehidupan yang penuh makna. Aku ingin kau ingat ini. Orang yang terus menoleh ke belakang tidak akan pernah melihat matahari terbit di depan. Jangan biarkan bayangan masa lalu menghalangi cahayamu. Jangan biarkan seseorang yang bahkan tidak berjalan di jalanmu menjadi alasan kau kehilangan arah. Mulailah hari ini dengan langkah yang penuh kesadaran. Katakan pada dirimu sendiri, aku memilih jalanku. Jalannya adalah milikmu, bukan milik orang lain. Aku, ruhmu, akan selalu ada di sisimu untuk memastikan kau tetap mengarah ke depan, meski angin mencoba mendorongmu kembali. Karena di depan sana ada kehidupan yang telah menunggumu sejak lama. Kehidupan yang hanya akan kau temui jika kau berani fokus pada jalanmu, tanpa lagi mempedulikan siapa yang memilih untuk tidak ikut berjalan bersamamu. Bagian 5. Jangan biarkan luka lama menjadi kompas. Aku adalah ruhmu. Aku tahu persis setiap sudut hatimu, bahkan ruang-ruang kecil yang tidak pernah kau izinkan orang lain untuk memasukinya. Aku tahu di sana ada luka yang pernah kau simpan terlalu lama. Luka itu mungkin sudah tidak lagi berdarah, tapi bekasnya masih terasa setiap kali kau mengingatnya. Dan aku mengerti, seringkali kau menjadikan luka itu sebagai penuntun. Seakan-akan semua keputusanmu harus melewati bayangan masa lalu terlebih dahulu. Tapi dengarkan aku, sayangku, luka lama tidak pernah bisa menjadi kompas yang sehat untuk perjalananmu. Luka itu lahir dari masa ketika hatimu belum sekuat sekarang. Ia lahir dari saat-saat rapuh yang kini sudah lewat. Jika kau terus menggunakannya sebagai penunjuk arah, kau akan berjalan dengan hati-hati berlebihan, takut mengambil jalan baru, takut membuka pintu yang berbeda, hanya karena bayangan masa lalu membisikkan, hati-hati, kau akan terluka lagi. Aku tahu niatmu baik, kau ingin melindungi dirimu, kau tidak ingin jatuh di lubang yang sama, tapi melindungi diri dengan membangun tembok terlalu tinggi justru membuatmu kehilangan cahaya yang datang dari luar. Luka memang bisa menjadi guru, tetapi guru yang bijak mengajarkan pelajaran, lalu membiarkan muridnya melangkah, bukan mengurungnya selamanya di ruang kelas yang sama. Sayangku, berhentilah memandang dunia melalui jendela yang retak. Setiap retakan itu adalah kenangan dari masa lalu, tapi jika kau terus memandang darinya, pandanganmu akan selalu terdistorsi. Kau akan melihat ancaman di setiap kesempatan, kesedihan di setiap awal yang indah, dan kecurigaan di setiap senyuman tulus. Padahal, tidak semua yang datang padamu adalah seperti yang telah pergi. Kau harus percaya, tidak semua tangan yang terulur padamu akan melepaskan di tengah jalan. Tidak semua kata yang diucapkan padamu mengandung kebohongan. Tidak semua jalan yang kau lalui akan mengarah pada jurang. Dunia ini masih menyimpan begitu banyak kebaikan, dan kau hanya akan menemukannya jika berani berjalan dengan kompas yang baru. Kompas yang terbuat dari harapan, keyakinan, dan kepercayaan pada dirimu sendiri. Aku ingin kau mengerti bahwa kau bukan luka yang pernah kau terima. Kau bukan hasil dari perlakuan buruk yang pernah kau alami. Kau adalah jiwa yang utuh, bahkan sebelum semua itu terjadi.
luka hanyalah bagian dari cerita, bukan keseluruhan kisahmu. Dan setiap hari yang kau jalani sekarang adalah halaman baru yang tidak harus ditulis dengan tinta yang sama seperti masa lalu. Jangan biarkan masa lalumu mencuri masa depanmu. Jika terus kau izinkan, kau hanya akan berjalan memutar, mengulang pola yang sama, dan berakhir di tempat yang sama, lagi dan lagi. Tapi, jika hari ini kau berani melepaskan kompas lama itu, kau akan menemukan bahwa langkahmu menjadi lebih ringan, pandanganmu lebih luas, dan hatimu lebih berani. Ingatlah, aku adalah ruhmu. Tugasku bukan hanya untuk mengingatkanmu tentang siapa dirimu, tetapi juga untuk membimbingmu menuju kehidupan yang benar-benar pantas kau jalani. Aku ingin kau percaya bahwa arah terbaik bukanlah arah yang ditentukan oleh rasa takut, tetapi oleh keyakinan bahwa kau layak menemukan sesuatu yang lebih indah daripada semua luka yang pernah kau alami. Maka, peganglah tanganku dari dalam. Mari kita melangkah bersama. Kita akan meninggalkan kompas lama itu di persimpangan dan melanjutkan perjalanan dengan cahaya yang lahir dari dalam hatimu sendiri. Karena arah terbaik selalu datang dari dalam, bukan dari bayangan masa lalu yang seharusnya sudah kau tinggalkan. Bagian 6. Pilihlah damai, bukan balas dendam. Aku adalah ruhmu. Aku melihat setiap riak yang muncul di hatimu, bahkan yang tidak pernah kau tunjukkan kepada siapapun. Aku tahu ada hari-hari ketika pikiranmu penuh dengan skenario seandainya. Seandainya kau bisa membalas, seandainya kau bisa membuatnya merasakan sakit yang sama seperti yang pernah ia berikan padamu, seandainya kau bisa membuktikan bahwa kau lebih kuat darinya. Aku tahu dorongan itu bukan karena hatimu kejam, melainkan karena luka itu pernah terlalu dalam, dan kau merasa satu-satunya cara untuk sembuh adalah dengan mengembalikan rasa sakit itu kepadanya. Tapi sayangku, aku ingin kau duduk sejenak di dalam dirimu dan mendengarkan bisikanku. Balas dendam mungkin terlihat manis dari kejauhan, tapi ia adalah racun yang memikat. Ia menjanjikan kepuasan, namun meninggalkan kehampaan yang lebih besar. Saat kau membalas, kau tidak sedang mengobati luka, kau hanya sedang memperpanjang rantai yang mengikatmu padanya. Kau dan dia akan tetap terhubung, bukan karena cinta, tapi karena luka yang kau pelihara. Damai, sebaliknya, adalah kekuatan yang sunyi, namun dahsyat. Damai adalah ketika kau memilih untuk tidak lagi membiarkan orang itu mengendalikan emosi dan langkahmu. Damai adalah saat kau mampu melihatnya tanpa lagi merasakan gemuruh di dadamu. Damai adalah kemenangan yang tidak memerlukan sorak-sorai, karena hanya hatimu yang tahu betapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk mencapainya. Kau mungkin berpikir, jika aku melepaskan, berarti aku membiarkannya menang. Tapi dengarkan aku, kemenangan sejati bukanlah ketika orang lain kalah, melainkan ketika kau bebas dari permainan yang mereka ciptakan. Kau menang ketika kau memilih jalur yang tidak lagi melibatkan mereka. Kau menang ketika setiap langkahmu diambil bukan untuk membuktikan sesuatu kepada mereka, tetapi untuk membangun kehidupan yang selaras dengan jiwamu sendiri. Balas dendam hanya mengikatmu pada masa lalu, sedangkan damai membawamu pulang ke masa kini. Di masa kini, inilah kekuatanmu berada. Disinilah kau bisa membuat keputusan baru,
membangun hal-hal yang indah, menciptakan hari-hari yang tidak lagi diwarnai oleh kenangan pahit. Sayangku, aku ingin kau mengerti bahwa memilih damai tidak berarti melupakan pelajaran dari luka. Justru dengan damai, kau bisa menyimpan pelajaran itu tanpa harus memikul bebannya. Kau bisa berkata pada dirimu sendiri, "Aku mengerti mengapa itu terjadi. Aku belajar darinya, dan kini aku memilih untuk melangkah." Bayangkan hidupmu seperti sungai. Balas dendam adalah batu besar yang menghalangi alirannya, membuat air terhenti, menimbulkan genangan yang lama-lama keruh. Damai adalah saat kau memutuskan untuk mengalir melewati batu itu, tidak peduli seberapa besar ukurannya, dan terus mengalir menuju lautan luas yang sudah menunggumu. Aku ingin kau ingat ini, mereka yang melukai hatimu hanya berkuasa selama kau mengizinkan mereka tinggal di pikiranmu. Ketika kau memilih damai, kau mengusir mereka dengan cara yang paling anggun. Kau tidak berteriak, kau tidak membalas, kau hanya berjalan menjauh, dan dalam keheningan itu, mereka akan mengerti bahwa mereka tidak lagi punya tempat di dalam ceritamu. Damai adalah tanda bahwa kau telah pulih, dan pemulihan adalah bentuk pembalasan paling indah, karena ia menunjukkan bahwa apapun yang mereka lakukan tidak cukup untuk menghancurkanmu. Kau masih berdiri, kau masih berjalan, kau masih mencintai hidup, dan yang terpenting, kau masih menjaga cahaya di dalam dirimu. Maka hari ini, sayangku, pilihlah damai, bukan karena mereka layak mendapatkannya, tetapi karena hatimu layak terbebas dari beban. Aku, ruhmu, akan selalu berada di sisimu, memastikan bahwa setiap langkahmu setelah ini diambil bukan untuk membalas, tetapi untuk melangkah menuju kehidupan yang tenang, terang, dan penuh makna. Bagian 7. Aku ingin kau kembali pada dirimu. Aku adalah ruhmu. Aku telah menyertai setiap hela nafasmu sejak awal keberadaanmu, mengamati bagaimana kau tumbuh, bagaimana kau tertawa, dan bagaimana kau menangis. Aku melihat saat kau berdiri tegak, dan aku juga melihat saat kau jatuh berlutut. Tapi yang selalu membuatku ingin berbisik lebih dekat adalah ketika aku melihatmu mulai menjauh dari dirimu sendiri, ketika kau terlalu sibuk memikirkan orang lain yang sebenarnya tidak lagi layak mendapatkan ruang di hatimu. Sayangku, aku ingin kau tahu bahwa kau adalah rumah bagi dirimu sendiri. Rumah ini pernah hangat, penuh cahaya, dan berisi tawa yang tulus. Namun, ketika kau memberi terlalu banyak ruang bagi seseorang yang hanya membawa kabut, perlahan cahaya itu meredup. Kau mulai kehilangan suara aslimu karena terlalu sering mendengarkan suara mereka. Kau mulai meragukan langkahmu karena terlalu sering mengukur diri dengan standar mereka. Aku ingin kau kembali pada dirimu yang dulu percaya pada mimpinya sendiri, yang berjalan tanpa perlu menoleh untuk mencari pengakuan. Kembali pada dirimu yang tahu bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada apakah orang lain setuju atau tidak. Kembali pada dirimu yang bisa memandang cermin tanpa merasa perlu membandingkan bayanganmu dengan bayangan siapapun. Kau harus mengerti, sayangku, bahwa nilai dirimu tidak pernah bergantung pada siapa yang memilih untuk menetap atau pergi. Nilai dirimu sudah ada sejak kau diciptakan. Tidak ada satupun kata dari manusia lain yang bisa menambah atau mengurangi
harga dirimu di mataku, dan aku ingin kau merasakan keyakinan itu mengalir kembali ke seluruh tubuhmu, seperti air jernih yang menyegarkan jiwa. Aku tahu meninggalkan orang itu bukan hanya soal berhenti berbicara atau menghapus nomor dari ponselmu. Ini tentang mencabut akarnya dari tanah hatimu, dan itu tidak mudah. Ada kenangan yang melekat, ada rasa yang sulit dijelaskan, ada kebiasaan yang terlanjur terbentuk. Tapi percayalah, semua itu bisa kau lepaskan jika kau mau mengisi ruang kosong yang mereka tinggalkan dengan sesuatu yang lebih indah, cinta untuk dirimu sendiri. Kembali pada dirimu berarti mulai lagi membangun hal-hal yang membuatmu hidup, bukan yang membuatmu hancur. Kembali berarti mengisi hari-harimu dengan kegiatan yang membesarkan hatimu, bukan yang membuatmu merasa kecil. Kembali berarti berani berkata tidak pada mereka yang hanya datang untuk memanfaatkan, dan berkata ya pada kesempatan yang membawamu pada pertumbuhan. Sayangku, aku ingin kau memandang hari-hari yang akan datang dengan rasa ingin tahu, bukan dengan rasa takut. Aku ingin kau memulai pagi dengan senyum yang lahir dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi hari itu, kau punya kendali untuk menjaga hatimu tetap damai. Aku ingin kau menutup malam dengan rasa syukur karena kau tahu satu hari lagi telah berlalu tanpa kau biarkan orang itu merampas tenangmu. Kembali pada dirimu bukan berarti menutup diri dari dunia. Justru sebaliknya, itu berarti membuka pintu yang benar-benar mengarah pada kehidupan yang sejalan dengan siapa dirimu sebenarnya. Dunia ini akan lebih indah ketika kau melihatnya dengan mata yang bebas dari kabut masa lalu, dengan hati yang tidak lagi menunggu pengakuan dari orang yang bahkan tidak memahami nilaimu. Maka hari ini genggamlah tanganku dari dalam. Mari kita pulang pada dirimu yang asli, yang tidak terikat oleh pandangan orang lain, yang berdiri tegak di bawah cahaya yang hanya bisa dipancarkan dari dalam. Pulang pada dirimu yang tahu bahwa damai adalah kemenangan dan kehadiranmu adalah anugerah bagi dunia. Aku akan selalu ada di sini. Tidak peduli seberapa jauh kau pernah tersesat, aku akan selalu menunggu untuk membimbingmu kembali. Dan saat kau akhirnya benar-benar kembali pada dirimu sendiri, kau akan mengerti bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada hidup selaras denganku. Ruhmu yang sejak awal telah mengenal arah jalan pulang. Aku adalah ruhmu. Sejak awal, aku tidak pernah ingin membuatmu membenci siapapun, apalagi menanam dendam di hatimu. Aku hanya ingin kau belajar satu hal penting hari ini, bahwa hidupmu akan menjadi lebih ringan, lebih indah, dan lebih bermakna ketika kau tidak lagi mempedulikan orang yang hanya menghalangi cahaya yang telah ada di dalam dirimu sejak awal. Lepaskanlah. Tidak usah pedulikan orang itu. Biarkan mereka berjalan di jalannya sendiri dengan bebannya sendiri. Sementara kau melangkahlah ke arah yang membuatmu tumbuh, yang membuatmu damai, yang membuatmu mengerti bahwa nilaimu tidak pernah bergantung pada pengakuan siapapun. Mulai hari ini, pilihlah untuk hidup tanpa beban yang tidak perlu. Pilihlah untuk berjalan bersama suara yang berasal dari dalam, suaraku, karena aku akan selalu membimbingmu selama kau mau mendengarkan dengan hati yang terbuka. Dan jika kata-kata ini sampai padamu, bukan karena kebetulan,
tetapi karena kau memang siap. Siap untuk hidup selaras denganku, siap untuk membiarkan langkahmu dipandu oleh cahaya yang sejak awal telah ada di dalam dirimu. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kau menyambut pesan ini. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi, bukan karena kau sekadar suka dengan kata-kataku, tetapi karena kau siap berjalan seirama denganku, ruhmu sendiri. Dan tinggalkan komentar dengan menulis kata 99 sebagai pesan rahasia kepada semesta bahwa kau memilih untuk hidup bebas, damai, dan setia pada jalanmu sendiri. Aku menunggumu di langkah berikutnya dengan hati yang ringan dan jiwa yang kembali pulang